Perkenalkan, namaku Julia, usiaku 16 tahun. Aku adalah seorang pelajar di sebuah SMP di daerah rumahku. Pada siang hari itu, setelah semua kegiatanku di sekolah selesai, aku memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Namun, selalu banyak kejadian yang aku alami setelah kedatangan tetangga baru. Tetapi aku berusaha untuk terus mengabaikannya dan melawan rasa takutku. Mau kemana? Hei, hei, mau kemana? Hingga suatu hari, saat aku pulang sekolah, ia dengan teganya melakukan tindakan pelecehan kepada perempuan dengan usia 16 tahun sepertiku dan pergi dengan perasaan yang penuh dengan kemenangan, meninggalkan trauma dan luka yang sangat mendalam untuk aku. Semenjak hari itu, aku mulai merasakan ketakutan dan trauma untuk bertemu dengan orang-orang baru. Dari kasus Julia tersebut, kita menyadari bahwa belakangan ini angka kasus pelecehan seksual terus meningkat. Dengan mayoritas korbannya adalah kaum perempuan. Modus yang bervariasi dan dapat terjadi dimanapun, kapanpun, bahkan kepada siapapun membuat masyarakat semakin ketakutan. Bahkan tak jarang pelaku pelecehan seksual adalah orang-orang terdekat korban. Dan tidak adanya hukum yang berpihak membuat korban memilih bungkam hingga terkunci pada trauma yang mendalam. Peksos bersama LK3 hadir untuk membantu para korban pelecehan seksual. Sementara Julia yang semakin didesak kecemasan akhirnya memutuskan lapor kepada LK3 untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, silakan masuk. Ada keperluan apa ya, Dek? Kak, aku mau ketemu sama Peksos. Oh iya, silakan duduk dulu ya. Makasih, Kak. Sebelum itu, silakan kamu isi biodata terlebih dahulu. Ini silakan. Sudah, Kak. Oke. Untuk itu silakan tunggu dulu ya di sini, silakan. Terima kasih, Kak. Oke. Siang Bu, ini ada klien bernama Julia usia 16 tahun. Nanti saya cek lagi ya, tunggu Julia untuk di ruang tunggu. Nanti saya panggil. Ya, makasih. Silakan. Saudari Julia, Siap Kak, aku. silakan masuk. Oke, selamat pagi Pagi, Julia. Kak. Silakan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Kamu atas nama Julia ya? Iya, Umurnya 15 tahun. betul. Masih SMP kamu ya? Aku masih sekolah. Oke. Oke, Julia. Perkenalkan, aku Rizky. Kamu bisa panggil aku Kak Rizky atau Kak Kiki. Di sini aku sebagai pekerja sosial yang nantinya akan membantu dan mendampingi kamu mengenai permasalahan yang sedang kamu alami, dan di sini aku sebagai fasilitator. Nah, tapi sebelum kita memulai sesi awal saat ini, akankah lebih baiknya kita harus kontrak dulu. Nah, kontrak di sini itu adalah tanda bukti untuk kami menjaga kerahasiaan dari permasalahan kamu, seperti itu. Jadi di sini kamu harus tanda tangan gitu. Jadi tenang aja, rahasia kamu tuh aman sama kita, ya. Serius amat kan, Kak, rahasiaku? Nggak bocor? Aman, tenang aja, jangan khawatir. Silakan tanda tangan dulu ya. Oke. Terima kasih sudah tanda tangan. Oke, jadi karena kita sudah tanda tangan kontrak, gimana nih tadi perjalanan ke sini sebelumnya? Lumayan padat, Kak, jalanan, ditambah terik banget, matahari panas. Iya ya, tapi walaupun begitu cuacanya mendukung ya di luar. Sangat mendukung. Oke, nah di cuaca yang cerah ini, permasalahan apa yang bisa dan bersedia ingin kamu ungkapkan di sini? Aku takut, Kak, buat ceritainnya. Takut itu wajar, karena permasalahan yang kamu alami itu cukup berat bagi kamu.
Tapi tenang aja, kamu harus perlahan-lahan untuk bisa cerita. Tapi rahasiaku bakalan terjaga kan Kak di sini? Terjaga. Aku sebagai seorang pekerja sosial itu memiliki prinsip kerahasiaan yang harus sekali untuk merahasiakan permasalahan dari klien aku gitu. Gak apa-apa, perlahan aja untuk sekiranya biar kamu tuh lega untuk menceritakannya gitu. Aku cerita sekarang aja ya Kak, langsung. Iya, silakan. Jadi gini Kak, Hebat ya kamu, butuh mental yang kuat loh dan keberanian yang kuat untuk bisa menceritakan ini. Terima kasih ya Julia, udah berani untuk menceritakan semuanya sama aku dan sudah percaya sama aku untuk mendengarkan apa yang kamu alami. Aku paham banget pasti jadi diri kamu tuh sangat takut, sangat berat ya pokoknya jadi diri kamu. Oke, tapi aku yakin kok dengan kamu sudah mencoba untuk menceritakan semuanya sama aku, pasti hati kamu tuh lega ya. Jadi ada beban yang sudah berkurang setidaknya. Oke, nah bisa diceritakan nggak lebih detailnya gitu? Bilang ke aku mengenai letak dan kemana aja kamu sebelum kamu dilecehkan dan setelah kamu dilecehkan. kalau untuk ceritanya kayaknya aku nggak kuat Kak, karena itu seperti membuka luka lama lagi. Sedih. Aku paham kok. Oke, supaya kamu bisa ingin menceritakan semuanya, tetapi ini tidak melalui omongan kamu ya. Bagaimana kalau misalnya melalui kamu gambar? Boleh. Oke, jadi di sini aku sediain kertas HVS kosong. Kamu bisa menggambar tempat mana aja yang sebelumnya dan yang sering kamu kunjungi. Ini namanya mobility map. Jadi di sini supaya tahu nih lokasi yang sering kamu tuju dan titik temunya penyebab dari kamu dilecehkan. Oke, kamu sudah menggambarkan mobility map kamu. Di sini itu ada rumah, lalu kamu pergi ke sekolah ya. Iya. Lalu sebelum hari kamu dilecehkan, kamu sempat ke rumah teman ya. Oke, setelah ke rumah teman, kamu ke tempat les, lalu kamu ke warung jajan dan kembali lagi ke rumah ya. Oke, kira-kira kamu pulang sekolahnya jam berapa? Jam 1 Kak. Setiap hari ya? Iya. Senin sampai Jumat. Iya. Oke. Dan ketika kamu setelah pulang sekolah dan kamu ke rumah teman atau les, itu biasanya jam berapa selesainya? Aku kalau les selesai jam 3 Kak. Oke, berarti kamu les jam 3 sore ya selesainya ya. Oke, berarti intensitas waktu kamu itu balik ke rumah itu selalu di jam 3 hingga jam 4 ya? Iya. Oke, jam 3 dan jam 4 sore. Nah, di jam ini karena intensitas kamu itu lebih banyak di jam itu, pelaku itu mengincar kamu. Apalagi pelaku kamu itu termasuk tetangga kamu yang dekat ya dengan rumah kamu. Oke, kalau boleh tahu rumah tetangga kamu itu di sebelah posisi mana dari rumah kamu? Sebelah kiri Kak dari rumah aku. Oke, sebelah kiri ya, apalagi kalau bersebelahan itu sangat rentan sekali untuk dia mudah melihat kamu, memperhatikan kamu, apalagi kamu itu selalu melewati rumahnya itu di jam yang sama, sering gitu. Jadi pelakunya itu hafal gitu ya dengan runtutan aktivitas yang kamu lakukan di jam-jam tertentu seperti itu. Oke, aku mau nanya lagi nih Julia. Bagaimana reaksi kamu atau perilaku kamu? Apakah kamu melawan ketika tetangga kamu melecehkan kamu?
Aku sudah melakukan perlawanan kak, tapi tenagaku kurang, tenagaku kalah kuat sama dia, jadi aku gak bisa pergi. Awalnya kamu mungkin terdiam ya dan tidak bisa pergi, tapi akhirnya apakah kamu berhasil untuk kabur atau bagaimana Julia? Setelah dia melakukan pelecehan ke aku, dia baru melepaskan aku kak, dari situ aku baru bisa pergi. Oke, ketika tetangga kamu melecehkan kamu, sekiranya berapa rentan waktu yang terjadi? Aku kurang tahu pasti kak, yang jelas kejadiannya cepat dan aku kaget sampai nggak tahu harus lari kemana. Oke, aku paham kok di posisi kamu, apalagi kamu tuh sangat ketakutan sekali. Jadi kamu itu menghasilkan reaksi yang begitu mendadak, jadi kamu tuh shock gitu dan tidak bisa dan bingung melakukan apa-apa gitu ya. Oke, pasti kamu punya trauma tersendiri ya? Iya, aku susah lupa kak sama kejadiannya. Pasti, apalagi kan itu tetangga kamu yang memang kamu kenal, kamu pernah juga melihatnya gitu ya. Dan apa yang kamu lakukan itu wajar banget kok, tenang aja, itu manusiawi kok. Apalagi kamu kan juga punya emosi ya, marah, takut, shock, dan sebagainya gitu. Pasti rasanya takut, marah, tapi bingung ya melampiaskannya ke siapa. Jadi kamu kena mental kamu dengan kamu trauma dan takut untuk bertemu siapapun. Oke. Tetapi dengan kamu menceritakan yang seperti ini, setidaknya kamu sudah sedikit lega ya. Oke, selanjutnya aku akan menanyakan hal yang sedikit sensitif ya bagi diri kamu, apalagi kamu yang mengalami langsung gitu ya. Kalau misalnya aku boleh tanya, bagian mana yang badan kamu dilecehkan dan disentuh oleh tetangga kamu? Kalau nunjukin aku takut kak, aku malu juga, jadi aku malu, takut, nggak bisa. Oke, aku paham karena aku tidak bisa memaksa kamu dan kamu memiliki hak. Bagaimana kita dengan cara lain? Oke, jadi aku akan menyediakan suatu boneka dan kamu bisa menunjuk bagian dari boneka itu, mana bagian diri kamu yang disentuh oleh pelaku. Sebentar ya. Nah, sekarang udah ada boneka. Untuk menjadi properti kamu, menunjuk bagian mana yang disentuh sama tetangga kamu. Coba menunjukkannya. Di bagian mana aja? Yang disentuh itu di bagian atas, depan, terus bawah, sama di bagian belakang. Oke, jadi di bagian depan dulu ya, baru di bagian belakang. Oke. Jadi dapat aku simpulkan penyebab dari permasalahan kamu ini adalah dengan usia kamu yang muda, postur badan kamu yang bagus, dan wajah kamu yang mendukung, sehingga tetangga kamu itu tertarik dan mengincar kamu. Apalagi rumahnya itu kan bersebelahan ya sama kamu, berdekatan. Jadi itu lebih memunculkan kesempatan pelaku untuk bisa selalu melihat kamu atau catcalling kamu kayak gitu. Dan terima kasih ya Julia, kamu sudah berani untuk mengungkapkan semuanya, karena aku yakin banget di posisi kamu ini tuh gak mudah. Kamu takut, khawatir, dan trauma semuanya. Apa yang kamu rasakan itu wajar banget, dan kamu harus bisa menerima apa yang kamu rasakan. Tenang aja, dengan kedatangan kamu di LK3 ini, LK3 akan membantu kamu, dan aku sebagai fasilitator siap untuk mendampingi kamu untuk menyelesaikan masalah kamu. Nah, cukup sekian dari sesi kita kali ini, karena nanti kita akan banyak sesi lagi. Itu untuk pertemuan minggu depan lagi. Nanti aku akan kontak HP kamu untuk janjian sama kamu ya di hari yang kamu bisa juga dan aku juga bisa, untuk bisa merencanakan suatu tujuan yang akan kita capai. Sudah sesi kita kali ini. Terima kasih kamu sudah meluangkan waktu dan bisa mempercayai LK3 ini sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Terima kasih banyak kak sudah membantu. Iya, sama-sama. Selanjutnya
aku akan mengidentifikasi masalah kamu dulu nih karena aku perlu waktu ya. Dan kita akan ketemu di pertemuan minggu depan. Terima kasih Julia. Pamit ya Kak. Iya. Assalamualaikum. Selamat hati-hati ya di jalan. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Waalaikumsalam, selamat siang Julia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, silakan duduk. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Gimana hari ini tadi kesini? Alhamdulillah lancar. Lancar ya, nggak padat kayak kemarin ya? Enggak. Oke. Nah, Julia, kemarin kan kita sudah assessment ya, yaitu sudah menilai dan mengulik lebih dalam mengenai permasalahan kamu nih. Nah, setelah itu aku minggu kemarin sudah sempat untuk menganalisis permasalahan kamu. Dan kira-kira harapan kamu di LK3 ini tuh apa sih? Harapan aku sederhana, aku cuma pengen lepas dari trauma yang aku rasain sekarang Kak, dan bisa hidup normal kayak sebelum kejadian itu. Baik, kami akan membantu kamu semaksimal mungkin terhadap permasalahan ini, karena permasalahan ini tuh sebabnya dari internal diri kamu dan eksternal, itu tetangga kamu. Nah, apakah kamu masih ingin melanjutkan sekolah dan cita-cita kamu? Mau Oke, apa nih cita-cita kamu? cita-citaku pengen jadi dokter. Wih, keren ya. Oke, semoga dengan adanya usaha ini kamu bisa bertahap menjadi dokter. Oke. Nah, baik, aku sudah menganalisis mengenai permasalahan kamu dan aku juga sudah menentukan solusi alternatif yang aku berikan sama kamu. Pertama itu, kamu harus dirujuk ke psikolog karena kamu butuh suatu treatment atau terapi untuk bisa menghilangkan rasa trauma kamu supaya luka-luka kamu tuh bisa berkurang gitu ya, walaupun tidak bisa hilang drastis ya, tetapi kita bisa membantu kamu untuk mengurangi luka tersebut gitu. Dan nanti aku akan merujuk kamu ke psikolog minggu depan ya. Dan sebelum kamu dirujuk ke psikolog, nanti aku akan mengkomunikasikan pada orang tua kamu dan nenek kamu. Karena kamu harus pindah juga dari lingkungan lama kamu ke lingkungan baru, yaitu tempat tinggal rumah nenek kamu. Karena supaya kamu itu butuh suasana dan lingkungan yang baru gitu. Jadi kamu harus pindah di rumah nenek kamu supaya bisa mendukung kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa berkembang lagi untuk memperbaiki diri kamu supaya rasa sakit kamu bisa mereda. Karena kan pelaku itu kan dekat sekali dengan rumah kamu yang lama ya. Dan ketika kamu masih di lingkungan yang lama, kamu pasti akan mengingat, akan trauma kembali dan akan sulit untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik gitu. Jadi kamu akan ke psikolog, sambil kamu terapi, kamu juga menetap di lingkungan baru, yaitu di rumah nenek kamu gitu. Nah, karena aku juga tadi bisa menggali potensi kamu dan kamu itu masih bisa diarahkan ke hal-hal yang positif. Nah, jadi semoga dengan adanya aku merujuk kamu ke psikolog, kamu bisa lebih belajar dan bisa menata ulang diri kamu untuk bisa menghilangkan trauma kamu. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Kak atas bantuannya. Semoga apa yang telah Kakak sarankan, baik dari mau dirujuk ataupun mau ke psikolog, aku terima. Semoga ini bisa menjadi langkah yang baik untuk aku ke depannya. Amin, amin, insya Allah. Kalau terus kita ingin berusaha memperbaiki diri dan bisa berkembang. Oke. Baik, pertemuan selanjutnya nanti aku akan mengurusi mengenai surat rujukan ke psikolog ya, supaya kamu bisa menyembuhkan diri kamu. Dan aku akan komunikasi dulu ke orang tua dan nenek kamu terlebih dahulu. Itu aja pertemuan kita hari ini untuk penentuan tujuan kita dan planning ke depannya ya. Terima kasih Julia sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama Kak, aku tunggu kabar selanjutnya. Iya, Kak. ya baik. Terima kasih. Kak. Assalamualaikum. Hati-hati. Waalaikumsalam. Permisi, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bentar ya, bentar. Iya Pak.
Ada apa, Bu? Ya, permisi Pak. Ya. Saya dari pekerja sosial dari LK3 ingin menginformasikan mengenai anak Bapak. Anak saya kenapa ya? Anda langsung masuk aja dah, biar anak yang jelasin. Iya, baik Pak. Terima kasih Langsung. Pak. Yaudah, Bu, silakan masuk aja, Bu. Iya Pak, terima kasih. Ini Pak. Masuk, silakan duduk aja. Ya, silakan duduk aja, Bu, Iya langsung. Pak, terima kasih. Bu, ada tamu nih, Bu. Siapin minum, Bu. Oh iya, tunggu sebentar ya Pak. Ini Bu, silakan diminum dulu. Iya, terima kasih. Ya, silakan diminum, Bu. Jadi gini, Bu, mereka berdua itu dari pekerja sosial LK3, katanya mau bahas tentang anak kita, Julia, Bu. Emang ada apa ya Bu sama anak kita ya? Baik Ibu, Bapak, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rizky Setiaryani dari pekerja sosial LK3 dan saya membawa rekan saya, Aura Sekar, sebagai mediator dan saya sebagai fasilitator. Jadi gini, Bu, Pak, sebelumnya kemarin itu anak Bapak ke LK3 untuk menjelaskan permasalahan yang dialami oleh Julia, anak Bapak dan Ibu. Nah, sebelumnya anak Bapak dan Ibu juga sudah menandatangani kontrak ini ya Pak. Jadi ini untuk merahasiakan permasalahan dari klien. Lalu juga Julia juga sudah mengisi biodata diri di sini. Nah, permasalahan dari Julia ini jadi gini. Kenapa, Bu, Ya ya? Allah Pak, anak kita gimana Pak? Pantesan, Bu, dari kemarin, dari 3 hari yang lalu tuh emang si Julia itu banyakan berenung, nangis, gak mau makan. Saya juga bingung sebenarnya, ini anak kenapa ini? Saya nggak tahu lagi, saya tanya dia malah ngejawab, malah diem aja. Iya Pak, betul. Coba, Bu, langsung panggil Julia aja, Bu. Coba ya aku panggil dulu. Ya, Pak. Apa benar Julia yang dibilang sama Ibu Peksos ini? Iya Pak, Bu. Jadi Julia ini mengalami pelecehan seksual oleh tetangganya. Dan Julia ini tidak memberitahu ibu dan bapak karena Julia ini tuh takut, malu, dan tidak berani untuk mengungkapkannya kepada kedua orang tuanya. Jadi Julia itu ke LK3, ke pekerja sosial untuk ingin membantu menyelesaikan masalahnya. Seperti itu Pak, Bu. Nah, lalu saya beri penilaian, saya melakukan assessment, dan saya menemukan solusi alternatif dari permasalahan Julia ini. Jadi solusinya pertama itu, Julia itu karena dia ada rasa trauma dalam dirinya karena rasa takut yang dia alami ketika mengalami pelecehan. Jadinya Julia itu harus dirujuk ke psikolog ibu bapak seperti itu. Nah, ketika si Julia itu ingin dirujuk ke psikolog, maka dari itu kita datang terlebih dahulu ke bapak dan ibu untuk menjelaskan. Tetapi dengan menjalani treatment psikolog ini, Julia harus pindah ke lingkungan baru bapak ibu. Dan saya juga sudah komunikasikan kepada anak bapak dan ibu, yaitu Julia, bahwa Julia itu juga lumayan dekat ya dengan neneknya, dan apalagi rumah neneknya itu jauh dari lingkungan ini. Benar ibu? Iya benar. Oke. Nah, maka dari itu Julia itu harus dipindahkan ke lingkungan baru, yaitu ke rumah neneknya. Karena kan dari sini kan
dekat ya dengan pelaku gitu, supaya treatment dari Julia itu lancar dan dipermudah gitu loh, supaya Julianya itu juga tidak takut keluar rumah dan sebagainya. Dan Julia juga butuh untuk ke lingkungan baru, suasana baru, dan hidup yang lebih baru lagi gitu, supaya traumanya bisa sedikit demi sedikit kurang gitu Bu, seperti itu. Tapi emang harus sudah benar-benar dirujuk ya Bu anak saya untuk ke psikolog. Aduh, saya gimana ya Bu? Saya kurang setuju nih kalau anak saya harus dirujuk ke psikolog Bu. Tapi kan ibu tahu sendiri, si Julia di kamar nangis terus. Ditanya nggak mau, disuruh makan malah nggak mau juga. Iya sih Pak, tapi Ibu khawatir kalau Ibu jauh sama Julia. Tapi kan ini kan buat kebaikan si Julia juga, Bu. Tapi Ibu nggak bisa jauh dari Julia Pak. Ya namanya buat kebaikan Julia, kenapa ibu ngelarang-larang? Ya, jadi karena di sini permasalahan Julia sudah menyebabkan trauma, maka kami dari LK3 memberikan saran yang terbaik untuk merujuk Julia ke psikolog dan juga memberikan lingkungan yang baru bagi Julia dengan membawanya ke rumah neneknya. Dan sesuai yang Bapak dan Ibu juga tahu ya, karena Julia juga ada kedekatan dengan neneknya sehingga dia bisa merasa lebih aman, Pak. Gimana, Bu? Ya udah, kalau memang itu solusi terbaik untuk Julia, ya kita insya Allah sih setuju untuk keputusan yang dilakukan oleh LK3. Iya Bu, karena nanti di psikolog juga akan diberikan layanan-layanan yang khusus sesuai dengan kebutuhan Julia, supaya nanti Julia bisa sembuh kembali, bisa menjalankan aktivitasnya seperti sebelumnya. Yaudah, Bu, gimana? Kalau ibu setuju? Ya udah Pak, insya Allah Ibu setuju. Yaudah, Bu, ini demi kebaikannya si Julia, saya serahkan semua kepada ibu. Ya baik Bu, Pak, sebelumnya terima kasih sudah mempercayakan LK3 sebagai wadah untuk memperbaiki internal dari dalam diri Julia. Dan insya Allah kami akan melakukan yang terbaik untuk Julia menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa melakukan kesehariannya seperti anak-anak lainnya. Dan sebelum memulai treatment, kita akan terlebih dahulu mengkomunikasikan kepada neneknya Julia dulu ya Bu, Pak, supaya kita juga bisa mengetahui untuk perkembangan dari neneknya secara langsung. Jadi kita akan ke rumah neneknya Julia terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memulai treatmentnya minggu depan, seperti itu Bu, Pak. Dan saya pamit ya Ibu Bapak karena sudah sore juga. Oh ya, untuk Julia semangat terus ya untuk proses tahapan penyembuhan nantinya. Kalau pasti bisa kok Julia. Ya. Oke, kami pamit dulu ya Bu, Pak. Ibu Bapak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Iya, Julia. Terima kasih, Bu, ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Ibu, hati-hati, Bu. Assalamualaikum Nek. Ada apa ya? Iya, jadi maksud kami datang kemari, saya sebagai pekerja sosial, nama saya Rizky, sebagai fasilitator, dan saya membawa rekan saya, Aurel Sekar, sebagai mediator. Ini mengenai permasalahan dari cucu nenek, yaitu Julia, yang mengalami suatu permasalahan. Jadi gini Nek, Astagfirullah, ya Allah cu, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sabarkanlah cucu nenek. Dan semoga kamu kuat. Ya Allah, tebalkanlah hatinya. Semoga kamu dilapangkan dadanya cu, dan kamu kuat menjalani hidup kamu. Kamu nggak sendirian, kamu di sini ada sama nenek cu. iya, dan jadi kita dari LK3 itu memberi saran untuk Julia tinggal di rumah nenek, karena nenek dan Julia itu kan dekat ya, dekat banget. Jadi Julia juga harus butuh lingkungan yang baru, suasana baru untuk tinggal bersama nenek dan berkembang ke arah yang lebih baik untuk demi kesembuhan trauma dari Julia gitu Nek. Apakah nenek bersedia untuk bisa mendampingi dan
membantu Julia untuk berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi, Nek, untuk menghilangkan segala luka-luka yang terjadi pada diri Julia, Nek. Nenek mah bersedia saja karena nenek juga sayang sama cucu nenek. Juga nenek nggak mau terjadi apa-apa sama cucu nenek. Baik, Nek, kami selaku pekerja sosial dari LK3 akan memberikan yang terbaik bagi cucu nenek. Semoga Julia bisa membaik dan keadaannya lebih baik dari sebelumnya. Tolong rawat cucu nenek dengan baik-baik, jangan sampai masa lalunya juga membuat dia trauma kembali. Hilangkan traumanya, bantu dia pulih kembali seperti dulu. Ya, baik, Nek. Dan dari kami dari LK3 untuk menghilangkan traumanya, kami akan merujuk Julia kepada psikolog. Di sana nanti Julia akan mendapatkan pelayanan-pelayanan khusus untuk menghilangkan traumanya. Jadi Nenek tidak perlu khawatir ya, Nek. Baik, saya serahkan semuanya kepada anak berdua ya. Tolong jaga baik-baik cucu nenek. Iya, Nek, kita sebagai pekerja sosial LK3 akan memberikan yang terbaik demi keberlangsungan hidup dari Julia ini. Terima kasih ya, Nek, sudah meluangkan waktunya dan semoga sehat selalu, jaga kesehatan ya, Nek ya. Amin. Terima kasih, Nek. Nanti akan saya awasin lagi melalui monitoring dan saya akan informasikan lebih lanjut jika ada informasi tambahan. Terima kasih ya, Nek ya. Sehat selalu, Nek. Terima kasih. Julia. Terima kasih, Kak. Halo, selamat siang. Dengan siapa namanya? Selamat siang Ibu, aku dengan Julia. Oke, kenalin, aku Carla. Kamu bisa panggil aku Carla aja ya. Aku di sini mau bantu kamu untuk menyelesaikan masalah yang kamu alami selama ini. Kalau boleh tahu, permasalahan apa aja yang kamu alami selama ini buat kamu tuh rasa ada pikiran itu atau apa? Bisa ceritain sedikit-sedikit aja. Ya, untuk perasaan yang aku rasain itu rasa trauma yang diakibatkan oleh kejadian pelecehan seksual waktu itu. Terus yang masih mengganggu itu perasaan takut sampai sekarang. Oke, jadi dalam masalah ini kita kan mencoba melakukan terapi secara bahan ya, Julia. Kita akan mulai dari yang paling mudah dulu. Kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan kamu. Kamu sekarang ada kecemasan atau apa gitu? Selain masalah takut melihat pelaku atau apa? Untuk kecemasan, aku cemasnya kalau bertemu orang baru, takut kejadian itu terulang lagi. Oke, berarti selama ini kamu tinggal di mana? Aku tadi di rumah, terus aku dirujuk ke rumah nenek aku. Jadi sekarang aku tinggal di sana. Jadi kamu sekarang bisa aman ya? Udah nggak lihat pelaku di lokasi lagi. Oke, Julia, sesi kita kali ini kita akan mulai dengan relaksasi ya. Pelan-pelan aku sebentar ya. Ya, kita mulai lemahkan otot-otot di tubuh kamu. Pikirkan hal-hal yang buat kamu bahagia. Kalau boleh ceritakan tuh apa sih? Kalau kayak aku suka jajan-jajan, aku suka jalan-jalan. Kalau kamu suka apa? Kalau aku dulu waktu SD itu suka beli gulali, terus aku suka beli jajanan di supermarket, es krim, terus suka mandi balon kalau lagi ada bazar, terus suka jalan-jalan ke Ragunan, lihat ada ikan, terus ada jerapah, ada zebra, ada hewan lain. Senang banget ya. Itu pasti bahagia buat kamu. Ini tuh nggak kayak kamu pakai sekarang. Kamu harus ingat hal yang buat bahagia saat itu. Ya oke ya. Lepas sebentar ya. Ya. Yang kedua kita mulai dengan sesi latihan pernapasan. Oke. Kamu semua tarik nafas sebentar. Tahan, dilepas lagi. Tarik nafas lagi. Tahan, lepas lagi. Tarik lagi nafas lagi. Lepas lagi. Kamu bisa lakukan itu selama sehari 3 kali ya, mungkin guys. Pagi kamu sebelum makan, sebelum tidur, kamu boleh lakukan. Kalau kamu bisa tegang di hati, cemas, kamu boleh lakukan itu ya. Kamu boleh juga lakukan ini, butterfly. Kamu bisa buat peluk diri kamu sendiri, coba kayak gini. Kamu pikirkan hal-hal yang kamu tuh berharga, kamu tuh penting buat diri kamu sendiri. Kamu tuh nggak perlu orang lain, kamu tuh bisa berdiri sendiri, oke? Kamu boleh diri kamu sendiri, kamu hebat, oke? Abis setelah itu kamu bisa mulai pikirkan hal-hal yang buat kamu senang. Tadi kamu sekarang mulai berpikir positif.
Oke, pikir positif kalau kamu tuh nggak harus selalu dirundungi dengan rasa bersalah. Kamu merasa nggak pantas dengan orang lain, apalagi dengan mungkin kita bahas di sini laki-laki ya, karena kamu dilakukan tidak senonoh oleh laki-laki. Ya, habis itu kita mulai sesi latihan untuk mengalihkan pikiran kamu dengan hal-hal yang buat kamu bahagia. Kita kamu suka kemana? Ke taman, berlari, jalan-jalan, atau misalnya kamu ngabisin waktu kamu dengan nenek kamu. Kan kamu senang sama nenek ya? Ya, kamu bisa lakukan itu. Setelah itu kamu bisa mengekspresikan diri kamu lebih lanjut. Buat kamu harapan kamu mau jadi apa? Cita kamu jadi apa? Pendapat kamu gimana? Kamu gimana hidup ini jadi apa kelanjutannya? Kamu pikirin aja, jangan pikirkan yang masa-masa lalu. Kamu pikirkan yang masa depan aja, oke? Terus yang terakhir ini yang paling penting mungkin ya, kamu jangan nyalahin diri kamu sendiri. Kamu tuh berharga, oke? Jangan nyalahin diri kamu kalau kamu tuh gak ada gunanya. Kamu mau mengakhiri hidup atau bagaimana, itu tuh yang lebih kamu saja. Mungkin pelakunya mungkin akan bertebaran, akan melakukan hal-hal yang buruk lainnya. Oke, mungkin sekian dari sisi terapi kali ini. Kita akan lanjut di lain waktu, oke? Terima kasih Julia. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Psikolog. Aduh, repot-repot. Iya, selamat siang juga Ibu Kiki. Oke. Aku mau menanyakan nih mengenai perkembangan dari klien Julia. Gimana sih nih perkembangan dia selama selama mengikuti terapi-terapi dari psikolog gitu? Apa Julia sih alhamdulillah dia prosesnya selalu baik, terlalu dekat, menanjak gitu, nggak pernah turun-turun. Karena dia tuh berkeinginan untuk sembuh, untuk hidup yang lebih baik lagi. Oke, jadi dia memiliki tekad ya, memiliki tekad kuat semangat sekali. gitu ya untuk bisa sembuh gitu ya. Iya. Oke. Nah, Terus apalagi ada nggak sih kayak psikolog yang merasakan sebelum dan setelah gitu, misalnya sebelumnya dia lebih bagaimana auranya dan setelahnya itu dia gimana tentu gitu. saja beda. Dia mungkin awal datang sini memiliki kecemasan tersendiri, trauma pribadi gitu. Kayak awalnya dia takut ketemu orang asing. Terus kayak di rumah terus dia hanya merasa aman bersama neneknya, bahkan mungkin dengan orang tua sendiri dia mungkin kurang nyaman gitu ya, kurang masa dekat gitu. Sedangkan dia sekarang sudah mulai bisa dekat dengan orang tuanya, mulai bisa berbicara dengan lawan jenis, walaupun dimulai dari mulai dari teman-teman dahulu, dari keluarga dahulu, baru mungkin nanti perlahan-lahan mulai dari ke orang-orang asing di sekitaran, mulai bisa lebih sembuh lagi. Oke, berarti dia dalam segi menjadi makhluk sosial itu lebih berkembang lagi ya. Iya. Dari sebelumnya dia itu tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, menjadi dia lebih mudah walaupun perlu adaptasi lagi ya. Iya, Tapi dia sudah membaik sekali gitu ya. Perlu tahapan itu sendiri. Oke. Terapi-terapi apa aja sih yang sudah dilakukan selama sesi-sesi kemarin gitu? Oke. Selama ini Julia telah melakukan sesi terapi manajemen ansietas. Yakni ya mulai dari mengobati kecemasan itu sendiri dari awal sendiri. Yang kedua itu terapi kognitif. Terapi kognitif itu terapi yang membantu mengatur olah pikir dia, menjadi mengontrol emosi dia terlebih dengan mengalihkannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang ia sukai lagi. Terus yang terakhir ada dia melakukan terapi exposure. Yang ini terapi ini melakukan terapi psikologis ini membantu korban itu sendiri Julia untuk menghadapi situasi yang mengingatkannya pada trauma saat jadi keadaan yang buruk itu. Oke, bagus banget nih terapi-terapinya. Karena aku juga nih kemarin pas lagi pengawasan, aku melihat Julia itu lebih membaik banget, auranya positif. Dia juga ngomongnya juga tidak terlalu takut ya. Karena kan kalau sebelum itu kan dia terlalu membungkam kan. Tapi kalau sekarang dia sudah mulai ya. terbuka dia. Oke, bagus. Wah, berarti keadaannya sudah lebih membaik banget ya psikolog ya. Terima kasih psikolog. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Pesos Kiki. Iya, terima kasih, sehat selalu. Semoga ketemu di lain waktu ya. Iya, assalamualaikum. Salam. Selamat sore Bapak. Iya, selamat sore, Bu. Selamat sore Ibu. Ibu langsung silakan duduk aja. Oh iya, terima kasih Bapak. Oke.
Saya di sini ingin menanyakan perkembangan mengenai Ananda Julia. Bagaimana ya perkembangan ketika Julia itu kan sekarang kan sudah ke rumah neneknya ya. Tapi kan Julia kan juga terkadang main dan ketemu juga nih sama orang tuanya. Nah, bagaimana sih perkembangan dari diri Julia itu sekarang? Ya, alhamdulillah keadaan anak kami sudah mulai membaik. Dia sudah mau mulai bersekolah lagi, sudah mulai ceria lagi. Terus juga kalau kita tanya sudah mulai menjawab lagi dengan seperti biasanya ya Pak. Ya betul Bu, udah mulai bisa tertawa lagi dia Bu. Udah mulai senang, udah mulai bisa diajak bercanda lagi, diajak cerita juga udah nyambung orangnya, nggak diem-diem lagi. Berarti dampak dari terapi-terapi dari psikolog itu berpengaruh ya, dan Bapak Ibu juga merasakan langsung gitu ya Iya, kehebatan betul dari banget. terapi tersebut gitu ya, mengenai perkembangan dari Julia yang lebih membaik lagi gitu ya. Oke, terus bagaimana sih aura dari Julia atau misalnya respon Julia atau interaksi Julia dengan Bapak atau Ibu dari yang sebelum dan setelah itu bagaimana? Kalau sebelumnya ya pastinya dia kalau ditanya suka diam aja kayak orang nggak merhatiin apa yang saya omongin gitu. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah kayak semua lagi gitu, kayak kemarin-kemarin udah bisa tertawa bareng-bareng, diajak bercanda dia ketawa, diajak cerita dia nyambung, kayak gitu sih Bu. Udah kayak kemarin-kemarin lah intinya. Oke, berarti dia sudah di tahap dia bisa menerima segalanya ya, menerima dari kejadian yang dia alami, Iya. menerima tahap dia yang sedang penyembuhan dan sebagainya gitu ya Pak Bu Betul. ya. Oke, berarti bisa saya simpulkan bahwa perkembangan Julia ini sudah lebih membaik sekali daripada sebelumnya, dan berarti terapi dari psikolog ini sudah sangat berhasil ya membawa dampak Julia ke arah yang lebih baik. Dan terima kasih juga nih kontribusi Bapak atau Ibu mengenai perkembangan ke Julianya dan sudah membantu Julia untuk bisa berkembang, berproses, belajar. Terima kasih Bapak Ibu sebelumnya. Saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada Ibu telah membimbing Julia, maksudnya dari yang Alhamdulillah ya. ya ada masalah kayak gitu menjadi ya, semula lagi lah intinya gitu. Iya betul Pak, karena tujuan kami dari pekerja sosial LK3 yaitu untuk menyejahterakan dan memberdayakan klien kita gitu. Sebagaimana mestinya kita juga harus bisa membantu dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan seperti itu Ibu Bapak. Udah Pak, saya di sini cuma hanya ingin menyampaikan segitu aja, dan saya juga ingin mengawasi dan monitoring perkembangan dari anak Bapak dan Ibu yaitu Julia, dan alhamdulillah sudah membaik ya Pak ya. Iya Bu. Oke, terima kasih Bapak atas segala kontribusi dan partisipasinya. Iya Bu. Saya pamit dulu ya Pak ya, Iya, Bu. karena Oh, ada Bu. urusan lain juga. Ibu terima kasih banyak nih Bu Terima telah kasih banyak menyempatkan ya. waktunya di sini Bu. Terima kasih juga Ibu Bapak. Pamit dulu ya Pak ya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Permisi Nek, assalamualaikum. Waalaikumsalam nak. Julia, gimana kabarnya hari ini Nenek dan Julia? Alhamdulillah nenek baik. Baik ya, sehat ya. Oke, Julia juga sudah tahap membaik ya. Aku ngelihatnya ya, alhamdulillah. Oke. Nah Nenek, aku ingin bertanya nih sama Nenek. Kan sudah berbulan-bulan ya Julia sudah menginap dan bertempat tinggal di rumah Nenek. Bagaimana sih Nek perkembangan dari Julia yang sebelum dan setelah terapi ini Nek? Sebelumnya Julia kan murung, tinggal di sini, diam, terus nggak mau mengenal orang. Tapi lama kelamaan Julia banyak tersenyum, ceria, membantu nenek, lebih mengenal orang lain lagi. Kayak berarti dampak dari terapinya sudah sangat bisa dirasakan ya Nek ya. Alhamdulillah cucu nenek sudah kembali seperti dulu. Oke, walaupun masih ada sedikit ya, tapi sudah membaik dan berkurang terus ya Julia ya. Oke, Julia tadi makan apa nih hari ini nih? Tadi nenek masak ikan pepes. Wih, enaknya ikan pepes ya. Kapan-kapan kita coba bareng ya. Iya, Nek. Makasih. Oke deh. Nah, gimana nih Nek perkembangan Julia dari yang sebelum dan setelah mengikuti terapi-terapi ini? Sebelumnya cucu nenek itu murung, nggak mau mengenal orang, terus juga lebih diam. Tapi alhamdulillah sekarang cucu nenek ceria, Dan sudah bisa tersenyum ya? ya mas
tersinggung terus setiap hari malah. Iya, oke. Berarti dampak dari terapi-terapi saat ini dan sebelumnya tuh sudah bisa dirasakan ya, Nek ya? Alhamdulillah, Nak. Alhamdulillah. Gimana nih, Nek, perkembangan juga Julia dalam berinteraksi dengan orang lain, bersosialisasi dari ke orang lain tuh gimana sih, Nek, perkembangannya juga? Apakah Alhamdulillah. membaik atau gimana, Nek? Alhamdulillah sekarang banyak mengenal orang, bahkan Julia mau mengantar nenek pasar lagi, terus bertemu orang baru lagi. Bahkan Julia lebih mengenal teman-temannya lagi seperti dulu. Berarti Julia itu lebih sudah terbuka ya sama lingkungan Alhamdulillah, sosialnya yang sebelumnya Julia mungkin belum bisa, tapi sekarang sudah terbiasa dan bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Hebat Julia. Terima kasih juga Nenek telah berkontribusi dan berusaha membantu Julia menjadi pribadi yang lebih baik untuk menghilangkan segala luka-lukanya yang terjadi di masa lalu. Terima kasih ya Nek ya, panjang umur, sehat selalu. Amin. Julia juga sehat selalu, panjang umur dan bahagia terus ya. Oke, sudah sampai saat ini segini dulu aja karena aku hanya ingin memantau kondisi dan perkembangan dari Julia. Semoga terus membaik ya Julia ya. Pamit dulu ya Julia ya. Iya Kak, makasih banyak ya Kak. Oke, pamit dulu ya Nenek dan Julia. Terima kasih sudah berkontribusi atas perbaikan diri dari Julia. Terima kasih untuk sebelumnya kepada Texos, Nariski sudah membantu cucu nenek pulih kembali seperti dulu, banyak senyum, ceria. Terima kasih Sama-sama. sekali lagi. Terima kasih juga Nek. Aku pamit dulu ya karena masih ada urusan yang lain ya. Hati-hati di jalan ya. Oke, terima kasih kasih ya, Julia Kak. ya. Bahagia Sama-sama. selalu. Terima kasih Nek. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, istirahat ya Nek ya. Iya, Ya. terima kasih. Selamat pagi Julia. Selamat pagi, Kak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sudah membaik ya. Iya. Silakan duduk. Oke. Kakak lihat kamu sudah lebih baik ya sekarang, alhamdulillah. Dan sekarang apa nih yang kamu rasakan dari hari-hari sebelumnya, sebelum terapi dengan yang setelah terapi? Kalau sebelum terapi itu kan aku masih punya rasa cemas, rasa takut, terus juga kayak masih takut ketemu orang asing. Cuman kalau setelah terapi mungkin untuk takut sendiri masih ada karena tidak mungkin berubah sekaligus, tapi lebih baik dari sebelum-sebelumnya gitu. Alhamdulillah, jadi sudah membaik sekali ya keadaan Iya. kamu ya daripada sebelumnya. Nah, selama kamu mengikuti terapi dari psikolog nih, kamu merubah kebiasaan kamu atau menambah produktivitas kamu untuk bisa mengalihkan perhatian ke hal-hal yang tidak diinginkan atau bagaimana? Iya, aku sering nambah aktivitas semenjak aku tinggal di rumah nenek. Aku sering bantu nenek, terus juga aku sering bagi cerita ke nenek. Terus aku suka tidur sama nenek setiap malam. Terus setelah itu aku sering baca buku juga buat ngalihin pikiran-pikiran baru. Oke, aku juga tahu nih dari psikolog kamu kalau misalnya kamu itu suka journaling ya, jadi kamu suka mencatat apapun itu. Nah, ketika kamu sudah mencurahkan isi hati kamu dari journaling itu, apa sih yang kamu rasakan gitu? Setelah aku melakukan nulis-nulis atau segala macam itu, aku merasa lebih lega karena apa yang aku rasain bisa aku salurkan lewat tulisan aku gitu. Oke, jadi aku bisa simpulkan nih dari perkembangan kamu dari sebelum-sebelumnya dan saat ini, sekarang ini aku sudah merasakan perubahan yang karena lebih baik ya dari diri kamu. Yang sebelumnya aku lihat itu diri kamu tuh lebih murung, lebih ke hal-hal yang negatif ya, karena kan lukanya masih membekas ya, dan sekarang lukanya itu sudah mulai berkurang banget ya, jadi kamu itu bisa berusaha terus untuk memaksimalkan diri kamu dan bisa menyejahterakan diri kamu supaya kamu itu juga bisa mandiri dalam berkehidupan sosial gitu ya. Oke. Nah, alhamdulillah sesi kita sudah berakhir sampai sini. Terima kasih untuk Julia yang sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi diri yang lebih baik dan sudah mulai menemukan versi terbaik dari diri Julia. Semoga Julia bisa terus menerapkan terapi-terapi yang sudah diberikan oleh psikolog ya, supaya Julia terus bisa melanjutkan kehidupan Julia.
Dan saat ini alhamdulillah banget nih target yang kita inginkan dan rencana yang sebelumnya sudah kita komunikasikan dengan keluarga kamu, dengan diri kamu, itu sudah tercapai karena keadaan kamu sudah membaik banget. Aku senang banget dengernya, pasti berat ya, dan rasanya tuh benar-benar penuh dengan perjuangan dan usaha yang maksimal ya untuk bisa menghadapi rasa trauma kamu dan menghadapi masalah yang ingin kamu selesaikan. Nah, terus juga pelayanan yang sebelumnya sudah aku berikan, psikolog berikan juga sudah sangat berpengaruh kepada dampak ke diri kamu gitu ya. Dan pesan dari aku, semoga dengan adanya sesi-sesi sebelumnya dan saat ini kamu bisa mengambil banyak pelajaran dan bisa lebih menjaga diri kamu, dan kamu juga bisa lebih untuk berusaha mengenal diri kamu, apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka gitu. Sekian dari sesi ini, apa yang ingin kamu sampaikan? Aku ingin menyampaikan sebuah rasa ucapan terima kasih kepada pelayanan dan kakak yang sudah membantu aku untuk melewati semua rasa trauma. Hingga sekarang aku sudah bisa lebih baik lagi lewat sesi-sesi yang kakak sarankan. Aku mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika selama ikut dalam pelayanan kakak aku kurang maksimal. Ya nggak apa-apa, itu wajar banget kok, karena kan Julia itu terus pengen berusaha gitu kan, jadi jatuh bangun itu juga wajar, nggak apa-apa, kan namanya juga Julia kan berproses kan di dalamnya gitu. Jadi tidak mungkin mulus banget gitu kan, pasti ada up and down ya kan, nggak apa-apa, wajar banget kok. Tapi Julia sudah berhasil untuk mencapai target dan harapan yang Julia inginkan di planning kita sebelumnya. Pokoknya aku terima kasih banget untuk Julia ya, yang sudah menemukan versi terbaik diri Julia, dan jangan terus berhenti untuk belajar dan mengenali diri kamu ya. Terima kasih, sesi kita sudah berakhir sampai sini. Ya, terima kasih Julia. Terima kasih banyak ya kak. Iya. Aku pamit. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam, hati-hati. Hai semuanya, aku adalah Julia versi terbaru. Aku telah kembali menjadi Julia yang penyayang, ceria, ramah, dan juga penolong. Terima kasih kepada keluargaku yang telah membantu dalam proses pemulihanku, dan terima kasih karena berkat LK3 serta peran pekerja sosial profesional yang telah menjadi wadah untuk aku konsultasi dan mengembalikan fungsi sosialku sehingga aku bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan yang aku inginkan. Dari permasalahan ini, aku mengambil pelajaran yang sangat berharga, bahwa setiap masalah yang hadir serta kesedihan yang datang akan tergantikan dengan sebuah kebahagiaan. Semua itu tergantung pada bagaimana sikap kita dalam menerimanya. Untuk diriku, terima kasih karena telah menjadi kuat.